teman-teman, untuk kali ini kita akan belajar lagi ya terkait dengan permobilan lagi ya, permobilan atau kendaraan ya, entah itu motor ataupun mobil ya. Di sini kita akan membahas ini ya teman-teman nih. Nah, mungkin bisa kelihatan atau tahu ya ini komponen apa. Ini adalah relay ya teman-teman. Nah, di video ini saya coba akan menjelaskan fungsi dan cara kerjanya dari relay ini ya. Apa sih pentingnya relay ini pada kendaraan kita ya, baik itu motor ataupun mobil ya. Kenapa harus dipakai relay? Oke, sebelumnya kita coba gambarkan dulu ya. Di dalamnya relay ini seperti apa ya? Ini ada 4 kaki ya. Untuk relay itu bermacam-macam kaki ya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, 8 dan sebagainya ya. Yang di mobil ataupun motor biasanya umumnya 4 sama 5 ya. Ini kebetulan saya punya ini ya. Ini punya mobil ya. Nah, 4 kaki teman-teman. Oke, kita lanjut dulu untuk gambarnya ya di dalamnya. Ya, ini sudah saya gambarkan ya. Nah, seperti ini kalau kelihatan apa enggak ya? Seperti ini ya untuk gambarannya. Di sini ada beberapa kaki ya. Di sini ada nomor ini teman-teman ya, nomor 85 sama 86. Nah, untuk 85 sama 86 ini ya teman-teman. Kalau bisa nggak kelihatan ya gambarnya ya. Nah, ini ya, ini 85 ya. Ini yang 86 ya. Nah, maksudnya 85 sama 86 ini adalah kaki untuk koilnya ya. Nah, ini yang menghasilkan medan magnet nanti ya, teman-teman. Nah, biasanya umumnya kalau yang 85 itu ke negatif ya. Kemudian kalau yang 86 itu positif atau nanti bisa dikombinasikan sama saklar ya. Biasanya kalau bolak-balik pun sebenarnya sih bisa sih, tapi umumnya dari untuk kode 85 itu adalah negatif ya teman-teman. Kemudian ada kaki ini ya 30 dengan nomor 30 ini ya. 30 ini biasanya adalah commonnya ya teman-teman, common ya 30 ini. Kemudian ada ini 87 ya ini ya. Ini gimana sih cara kerjanya? Nah, seperti ini ya teman-teman. Apabila ini anggap aja ini sudah ya, ini dalamannya relaynya seperti ini. Nah, kita di sini ada baterai ya. Nah, ini anggap aja ini baterai ya. Seperti ini baterai, ini positif, ini negatif ya. Seperti ini ya baterai. Nah, anggap aja ini langsung ke sini ya. Nah, seperti ini. Apabila ini dihubungkan ke sini, ini akan terjadi medan magnet ya. Nah, ini kita hubungkan sini, dikasih saklar ya. Nanti kita jelaskan dulu ya, ini saklar. Seperti ini ya. Apabila ini ditekan, nah ini kan arus ini akan mengalir ya. Nah, gini ya, ini terjadi medan magnet di koil ini ya teman-teman. Nah, nanti akan menarik ini ya teman-teman untuk saklarnya ini ya. Karena di sini ada tarikan medan magnet ya. Ini akan terhubung ke sini teman-teman. Ini ya. Akan terhubung dan kaki 30 sama 87 ini akan terhubung seperti itu ya. Secara singkatnya seperti itu teman-teman. Di atas ini ada spring ya. Nah, spring ini nanti fungsinya akan mengembalikan posisinya ya saat normal seperti ini ya. Pada saat di sini nggak ada arus ya, atau koilnya atau magnetnya ini sudah hilang. Nah, untuk saklar ini akan balik ke semula ya, yaitu dengan cara kerja dengan spring ini ya teman-teman. Seperti itu.
Secara singkat seperti itu ya teman-teman untuk cara kerja dari relay ini ya. Nah, semua relay seperti itu ya cara kerjanya, baik itu kaki 5 ataupun yang lain ya. Seperti itu. Nah, kenapa kok di kendaraan sama kendaraan di mobil ataupun motor itu harus ada relaynya? Penjelasan seperti ini ya teman-teman. Contoh ya, kalau di starter ya, mungkin dinamo starter ya, untuk menghidupkan mobil ataupun kendaraan. Anggap aja di sini nih motor untuk menghidupkan mesin ya. Anggap aja ini motor ya. Nah, motor seperti ini. Nah, ini positifnya ya. Nah, seperti ini kaki negatifnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang sini ini langsung dikasihkan positif ya, 30 ya. Positif dari baterai. Nah, seperti ini ya. Ini gambaran dari untuk sistem starting ya, atau pada saat menghidupkan engine pertama kali ya. Ini. Nah, inilah fungsi dari relay ya, pada saat kunci kontak itu di on kan. Nah, itu ya. Pada saat kita pilih posisi start ya. Start. Nah, ini akan terhubung ya, karena di sini ada medan magnet ya. Terhubung, di sini arus plusnya ngalir ya. Nah, ngalir ya di sini. Nah, ini karena sudah terhubung sama negatif, ini akan mutar teman-teman. Seperti itu ya untuk prinsip kerjanya ya. Apabila ini sudah terputus, ini akan kembali lagi dan motor ini akan berhenti juga ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini ya. Kenapa kok harus dikasih relay ya? Seperti itu ya. Apa boleh langsung tanpa relay? Ya, jawabannya sih boleh-boleh aja ya, tanpa relay. Contoh seperti ini ya, tanpa relay. Ini motor, terus ini baterai ya, positif sama negatif. Anggap aja ini motor ya, motor dengan arus besar ya. Nah, langsung dihubungkan gini, yang ini negatif ya, langsung dihubungkan gini. Secara logika ini langsung bisa mutar teman-teman. Mutar ya. Tapi kenapa kok nggak harus dikasih relay ya? Karena pada saat di kendaraan itu kan, kalau kita langsung itu kan membutuhkan kabel yang besar ya, karena arus yang dibutuhkan di starting motor ini kan besar ya arusnya, makanya kabelnya harus besar. Bayangkan kalau kita nggak pakai relay. Nah, di starting switch itu kan kabelnya kan kecil ya, di kunci kontak itu ya, kecil-kecil. Nah, kalau kecil langsung menuju ke motor ini ya, kan arusnya besar. Nah, bayangkan nanti kalau kita langsung itu akan panas ya. Starting switch kita itu akan panas dan kabel yang kecil itu tidak bisa menahan arus yang besar ya, makanya nanti akan panas dan leleh. Seperti itu ya teman-teman, kalau kita nggak pakai relay ya, karena standar dari kelistrikan di sistem itu kan kecil-kecil ya, untuk yang menuju ke saklar atau ke ke sistem atau ke controller itu kan kabelnya kecil-kecil. Nah, kalau yang ke klakson ataupun ke blower, ke motor-motor itu, ke yang sistemnya ada gulungan, itu biasanya kabelnya besar-besar ya, karena membutuhkan yang namanya arus besar teman-teman. Makanya dibutuhkan yang namanya relay ini ya teman-teman. Nah, jadi yang untuk menggerakkan koilnya ini kabel kecil nggak masalah, karena di sini ini nggak perlu arus yang terlalu besar ya. Nah, kabel kecil pun nggak masalah ya untuk menghidupkan ini. Nah, baru yang menuju ke motornya ini kabelnya yang besar ya, terus dihubungkan sama langsung ke baterai. Nah, ini kan arusnya besar langsung, ibaratnya itu seperti ini ya, langsung, tapi melalui relay seperti itu ya teman-teman.
jadi lebih aman dan tidak mudah terbakar ataupun leleh ya untuk kabelnya ya. Seperti itu ya untuk penjelasan singkat terhadap relay ini ya. Pentingnya relay di kendaraan kita, baik itu motor maupun mobil ya. Seperti itu ya. Ini nggak harus ada di setting motor ya. Itu biasanya kan kalau kendaraan itu modif untuk nambah lampu yang arusnya besar ataupun klakson yang arusnya besar, itu biasanya ada tambahan yang namanya relay ya teman-teman. Nah, fungsinya relay itu ya ini ya, untuk memperkuat arusnya itu tadi ya, biar kabelnya itu nggak leleh ya. Kalau dilangsungkan kan takutnya kan nanti nggak kuat malah leleh ya. Seperti itu, makanya ditambahkan yang namanya relay ya, agar lebih stabil ya dan sesuai dengan fungsinya ya teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk sharing terkait dengan relay mobil maupun motor ya teman-teman. Semoga memberikan informasi dan bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa channel ini didukung ya dengan cara di subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman, agar kita lebih bersemangat untuk berbagi info yang bermanfaat bagi Anda semua ya, dan lebih semangat juga untuk membuat video ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.